Oke guys, kembali lagi bersama gua Vincent di sini sebagai host perspektif anak muda. Dan kali ini seperti biasa kita memanggil narasumber kita, Deka Dwi Arya. Halo guys, ya jumpa lagi. Akhirnya gue kesini lagi ya. Setelah sekian lama, kita kembali lagi berdua. Kita konten ya. Oke. Oh ya, gue mau nanya nih. Kita mau ngobrolin apa? Gue mau nanya apa? Oh ya, berhubung hari ini gue rasa capek banget karena kemarin tuh gue tidurnya agak kurang ya. Gara-gara kalau nggak salah semalam tuh gue ketindihan dah 4 kali berturut-turut. Bisa gitu ya? Gue pengen tanya sesuatu nih ke lu soal ketindihan atau biasa bahasa kerennya sleep paralysis. Ya, gue Jelasin juga. dong lu. Gue juga ngeliat sih dari mata lo ini ya. Itu mata-mata, aduh, mata-mata orang begadang terus nih. Aduh. Karena begadang itu nggak sehat. Saat nggak sehat. Nah, soal sleep paralysis nih. Menurut lu sleep paralysis itu suatu aktivitas paranormal atau ada hubungannya sama pengetahuan atau sains? Gitu. Ya, bisa jelaskan juga sih. Bisa dengan berhubungan dengan sains ya, dengan ilmiah, atau bisa dikaitkan dengan supranatural. Tapi dari sini kita bahas di bagian sainsnya. Oke. Nah, jadi sleep paralysis ini ya, itu adalah ketika seseorang ya, yang hendak tidur atau sedang tidur, dia itu bisa melihat. Maksudnya melihat tuh kayak gimana? Dia itu matanya itu melihat, terbangun, dia juga bisa mendengar ya, merasakan, tapi nggak bisa berbicara gitu, dan juga dia nggak bisa gerak. Di dunia medis ini pun ya, ini masih menjadi apa ya, suatu perbincangan sih, karena ya penyebabnya pun masih belum diketahui ya sampai saat ini. Nah, tetapi sleep paralysis ini itu terjadi itu karena ada dua ya, yaitu NREM sama REM. Nah, kalau NREM itu non rapid eye movement, sedangkan REM itu rapid eye movement. Yang sebelum itu apa tadi namanya? NREM, Non rapid eye movement. Itu dia maksudnya apa tuh? Non rapid eye movement itu maksudnya adalah ketika sedang kita hendak tidur nih. Jadi saat mau tidur itu jadi tubuh tuh secara normal dia akan merilekskan diri kita nih ya. Terus juga tubuh kita jadi lelah, terus juga kita merasa lemas, ngantuk. Nah, itu dari NREM. Nah, selanjutnya itu di tahap selanjutnya itu REM. Apa sih REM? REM itu dia itu rapid eye movement. Nah, jadi dia itu saat kita sedang tidur nih, saat kita sedang bermimpi. Nah, jadi juga ada saraf ya. Ya, saraf apa ya, lupa. Pokoknya ada saraf yang bisa ya, yang menjaga kondisi kita ya, saat sedang tidur gitu, agar kita tuh nggak bergerak. Nah, sleep paralysis ini itu bisa ya, penyebabnya itu atau gejalanya itu dikarenakan kita tuh stres ya, sedang stres, itu bisa juga. Terus kita juga ya stres, setelah itu mungkin ada gangguan mental juga, itu juga bisa terjadi ya, yang bisa menyebabkan terjadinya sleep paralysis ini. Seperti itulah kira-kira ya. Gue mau nanya nih, kan biasanya kalau kita sleep paralysis kadang kita suka ngeliat makhluk gitu. Sebenarnya sih agak mengerikan sih. Kadang kita ngira itu, aduh tindakan ada setan depan gue nih, udah baik ya, serem banget lagi tampangnya kayak gitu tuh. Nah, setan itu ada atau nggak ada begitu? Ya, setan ya. Kalau untuk setan itu dari sudut pandang agama itu setan itu ada ya. Setan itu ada, tapi kalau menurut sains, makhluk-makhluk itu seperti itu kemungkinan ada, tapi juga kemungkinan nggak ada. Jadi bisa setengah-setengah nih, karena belum bisa dipastikan 100%.
tapi kalau dari sense itu pasti dibuktikannya atau ya diketahuinya secara logika lah. Jadi ya kalau dalam sense sampai sekarang itu belum terbukti lah ada setan. Cuman kalau dari segi agama itu ada setan itu. Aduh, jadi ke agama nih. Oke, back to the sleep paralysis. Oke, tadi ya, Ya, pengalaman sleep paralysis yang pernah lo alami yang paling buruk ya? Apa tuh? Nggak? pernah waktu itu ya, gue lagi tidur, Ya. itu gue normal aja tidurnya. Sampai suatu ketika gue bangun tuh di jam 12 apa jam 1-an ya. Tengah malam cuy. Iya, itu gue nggak tahu kenapa tiba-tiba bangun ya, nggak ada penyebabnya. Gue bangun dan bener-bener waktu itu tubuh gue tuh nggak bisa digerakin cuy. Terus juga kaki, tangan, ya badan tuh, perut dan segala macam itu nggak bisa digerakin ya, susah. Bentar, kan lo sleep paralysis kan nggak bisa gerak ya? Ya. Lo tau jam dari mana? Karena gue melihat, karena di sleep paralysis itu kita bisa melihat. Jadi Oh, di rumah berarti gua, ya, tepat di depan lo itu ada jam dinding. iya ada jam 12 jam 1. Nah, di situ gue juga ringat dingin ya, anjir, kenapa bisa begini, nggak bisa gerak, dan juga sulit berbicara. Gue juga kayak gabut gitu ya? iya, anjir, itu gue pengen teriak-teriak itu susah banget, nggak bisa. Tapi di situ gue juga nggak melihat ya adanya sosok makhluk itu. Kalau gue yang gue alami itu nggak melihat, cuman ya gelap aja, udah gelap. Tapi benar-benar itu badan gue mual, gue juga terasa agak ya, panik gitu ya, benar-benar suasana yang mencekam sih waktu itu. Pas lo bangun berarti lega gitu. Ya waktu itu bangun agak mencekam nih, tapi abis itu gue paksain aja karena masih jam 12 jam 1 malam ya, gue paksain aja tidur lagi, cuman ya alhamdulillah bisa tidur gitu. Oke, soal sleep paralysis ini tadi kayaknya Mas Dika ini agak salah tanggapi soal yang saya tanya tadi, gambaran dari makhluk yang kita lihat saat sleep paralysis itu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu tuh setan beneran atau hanya halusinasi kita sendiri? Ya balik lagi ya, setan itu sebenarnya ya, makhluk-makhluk halus itu bisa terjadi karena emang dari dalam pikiran kita sendiri. Ya, kita tuh kayak mensuges gitu, kita tuh kayak ya memikirkan apa yang sebenarnya tuh emang belum terjadi, tapi kita tuh sering banget pikirin gitu. Contohnya nih, kita lagi jalan ya, kita lihat nih di situ, terus juga lihat itu apaan ya putih-putih, padahal itu belum tentu setan ya, karena akhirnya kesuges nih, dan bisa jadi tiba-tiba makhluknya itu muncul. Jadi itu semua tuh ya dari pikiran kita sendiri tuh. Makanya waktu itu karena pas tidur gua nggak ngeliat makhluk-makhluk itu karena ya pikiran gua itu nggak mengarah ke situ. Gue cuma mengarah ke panik doang waktu itu. Jadi gua ngeliat ya cuma gelap gitu, cuma panik bener-bener, aduh nggak bisa digerak itu ini apa ya. Terus itu asli berat kayak ketekan parah ya? Iya itu, aduh berat lah pokoknya. Nah jadi buat kalian juga nih ya, usahain kalau misalnya sebelum tidur nih baca doa dulu, terus juga cari pokoknya kalau misalnya emang kalian takut nih, lagi takut sendirian, coba cari teman atau siapa gitu yang bisa tidur ya, temen cowok tapi ya jangan cewek gitu. Jangan cewek juga, jangan. Nah ya intinya dicari juga, terus juga kalau emang kalian takut gitu ya, kalian juga bisa tidur ya mungkin di ruang makan atau ruang nonton TV lah yang ada TV-nya, kalian bisa tidur sambil nonton TV gitu. Siapa tahu nanti ketiduran dan itu bisa mengalihkan pikiran kalian gitu dari hal-hal yang ya bisa menyebabkan sleep paralysis itu. Oke. Oh iya, kayaknya lu ini tipe-tipe orang yang tidak teratur ya? Nah jujur ya, jujur gue sendiri gue itu nggak tidur itu berubah-ubah jamnya. Kadang itu gue tidur, konsisten ya? Ya nggak konsisten. Jadi gue itu kadang tidur jam 9, kadang jam 10, kadang juga pernah jam 1 jam 2-an. Nah itu juga terjadi karena lagi-lagi siang itu gue tuh tidur ya, jadi pas udah malam gue jadi nggak merasa ngantuk gitu. Gila cok, udah kayak makhluk nocturnal. Tapi sih,
saran gue Ada minum nggak ya? Aku pelayan kita break dulu guys, kasihan banyak ngomong itu tenggorokan kering. Ya itu Ya, makasih. minum dulu. Thank you. Nah, Ayo. minumnya boleh juga. Nah, ya makasih ya. Makasih Pak. Aduh, gue lupa lagi mau nanya apa tadi tuh. Ya kita relax aja, kita ngobrolinnya biasa-biasa aja. Mungkin yang mungkin orang banyak alami. Ya kawan. Oh iya. Tadi gue mau ngomong. Sebaiknya jangan kebanyakan tidur malam, karena angin malam itu kurang bagus buat kesehatan tubuh. Ya itu juga benar ya. Angin malam itu kurang bagus. Cuman angin malamnya itu yang kurang bagus itu dari kipas angin atau dari AC. Cuman kalau misalkan nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin itu aman-aman aja. Selagi kalian tuh pakaiannya tuh lengkap lah. Jadi terhindar gitu dari masuk angin. Dan juga kalau misalnya pakai kipas atau AC itu jangan berlebihan ya. Jangan benar-benar ditaruh di depan muka kalian pakai itu jangan. Terus juga untuk AC kalau bisa jangan terlalu dingin lah. Karena itu juga bisa menyebabkan beku gitu di tangan kalian Ya. atau di tubuh anggota tubuh kalian. Kalau bisa menggunakan AC di saat situasi panas aja. Nah, kalau situasi kayak sirkulasi udaranya stabil, mending gak usah pakai. Ya, itu juga benar ya. Aman paru-parunya. Nah, terus soal satu rekomendasi lagi. Lu tau nggak kalau malam-malam tuh kita sebaiknya jangan dekat sama pohon kalau malam-malam. Oh ya, kenapa itu Bang? Karena pohon mengeluarkan karbon dioksida saat malam hari. Jadi untuk sebaiknya kita jangan terlalu lama-lama di dekat pohon. Karena seperti kita ketahui karbon dioksida itu tidak baik buat kesehatan tubuh kita ya. Oh iya itu. Jadi mungkin Ya. ketika kalian berkemah ya jangan kelamaan di bawah pohon. Oh, ya. Ada dua kemungkinan, kesehatan sama sukan. Wah, Mari itu kita juga. Nah, bahaya juga sih lumayan ya kalau yang terlalu sering. Jadinya jangan berlebihan lah ya. Oh iya itu. Halo, Mas. Oh iya. Ya. Oke, mungkin sekian dengan pembahasan tentang sleep paralysis pada hari ini ya. Mungkin lu ada kata-kata kan untuk para penonton ini tentang bagaimana yang mereka harus lakukan ketika sleep paralysis? Ya, kalau untuk kalian sedang mengalami sleep paralysis ini, coba untuk berusaha tenang ya. Lagi-lagi berusaha berpikir positif gitu. Dan sleep paralysis ini, walaupun emang saya pun merasakan juga ya gimana gitu beratnya, pikiran tuh udah dikacau dan segala macam. Coba tetap kuatin mental kalian karena kuncinya itu adalah di mental dan juga pikiran kalian. Kalau tetap kuat, insya Allah itu bisa kok. Dan juga ya kalau kalian selalu berpikir positif itu nanti makin lama kalian juga makin nyaman lah ya, makin nyaman untuk tidurnya juga dan akan ya pulus juga dengan sendirinya gitu. Dan yang paling penting itu jaga pola tidur lah. Tidur tuh jangan sembarangan penting ya. banget Karena kalau tidur sembarangan pun itu bisa mengakibatkan ya muncullah banyak penyakit juga ya. Ya banyak lah pokoknya itu. Kalau tidak tidur tidak teratur itu ya. Itulah. Mungkin kayaknya tambahin sedikit lagi nggak sih tema? Nih, Apa nih? Coba ya. pernah nggak sih lu merasa gatel? Gatel itu pernah lah. Setiap orang pasti pernah merasakan gatal. Tapi gatelnya nggak bisa lu garuk. Ya itu juga pernah gue rasain sendiri. Bener-bener pas lu cari-cari, bisa gatel banget gila cuy. Tapi gatelnya nggak hilang semakin lu garuk, malah pindah kadang-kadang. Pernah nggak tuh lu? Ah itu juga pernah. Gue juga pernah, terutama itu di dengkul. Dengkul itu paling sering. Susah banget tuh digaruk semua. Atau enggak? Pernah nggak lo? Nih kayaknya nih hal-hal bocah nih. Jadi kalau lagi gigit nyamuk, pernah nggak sih lu bikin tanda plus gitu? Ada juga, gue gak pernah sih. Kalau ada nyamuk itu gue selalu langsung
Kayaknya gue doang nih gak salah. Aduh malu gue nih. Gak apa, gak usah malu, berbeda itu menarik. Berbeda itu unik ya, ciri khas. Oke. Soal gatel. Bolehkah gue jelaskan sebagai host di sini? Gue jelasin soal gatel yang di dalam itu kenapa bisa. Boleh, jelaskan aja. Jadi sebenarnya itu karena ada kerusakan saraf yang kecil. Ya. Dan saraf itu mengirimkan sinyal yang salah ke otak. Enggak, lebih tepatnya mengirimkan saraf ke otak, mengirimkan sinyal ke otak sebagai ada kerusakan di tubuh kita. Tapi otaknya bereaksi dengan hal yang bisa dibilang agak salah. Soalnya sinyal yang dikirimkan oleh otak itu berupa gatal. Itu kenapa? Kalau kita garuk masih gatal aja itu, karena ada dalam tubuh kita. Gitu aja sih. Gue juga pernah sih, itu juga sering lah. Dan waktunya pun ya nggak beraturan gitu ya. Kadang-kadang gitu tiba-tiba aja. Paling sering sih kalau lagi main game sih. Nah itu udah paling ngeselin tuh ya. Lagi asik-asikin, lagi buy-one diminta misalnya nih, tiba-tiba gatel banget gila, kepala gitu. Tapi pas digaruk malah nggak ada rasanya. Iya, malah makin gatel. Nah, mungkin itu bonus tema untuk kali ini. Jadi saran gua kalau lu gatelan, mending dikasih pelembab atau bukan pelembab, kayak bedak mungkin ya, bedak anti gatel gitu. Nah, ya, itu juga Biar bisa meringankan rasa gatel. Oke. Mungkin untuk pembahasan hari ini mungkin sampai sini dulu ya. Ya untuk pembahasan kali ini di sleep paralysis kita akhiri dulu sampai di sini ya. Sama bonus tadi tentang pergatalan kita akhiri sampai di sini. Bagi kalian yang telah menonton kami sampai habis, kita ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye bye. Subscribe.